Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Novel dulu. Bang Novel, kalau melihat mungkin ada indikasi-indikasi lainnya selain juga penistaan agama. Tadi Bang Novel juga mengatakan ada 17 poin terkait 16 poin terkait polemik Al Zaitun. Betul. Apakah juga yang diduga selama ini mungkin terafiliasi dengan NII, KW 9 dan lain sebagainya yang harus juga diusut tuntas di sana, Pak? Ya. Karena kita melihat sangat kental dan itu bukan rahasia lagi. Memang KW 9 ini sudah diduga kuat itu daripada wujud Zaitun itu wujud daripada perwujudan NII KW 9 itu. Nah, ini harus ditelusuri karena memang Panji Gumilang nggak bisa dilepaskan daripada NII KW 9 walaupun pernyataan-pernyataannya ingin menghapus jejak daripada NII. Nah, kenapa Panji Gumilang harus ditangkap? Karena ketika ditangkap, kemudian sampai di sidang ke pengadilan itu akan membongkar semua. Akan saksi-saksi, akan orang-orang ex NII, kemudian juga ada orang-orang daripada ex wali santri itu akan bersaksi. Akan menelusuri kemana ini arah daripada Al Zaitun dan kemana Al Zaitun akan dibawa ke depan gitu. Nah, kita juga melihat orang-orang yang terlibat nanti itu di belakang Panji Gumilang itu juga harus bisa diusut tuntas. Dan kenapa harus dibubarkan daripada Al Zaitun? Karena untuk memutus mata rantai daripada doktrin-doktrin sesat, kemudian dari gerakan-gerakan di bawah tanah. Maksudnya dalam arti pondok pesantrennya dibubarkan? Iya. Nasibnya lantas bagaimana untuk ratusan santri? Jadi kalau nasib daripada pondok itu nanti bisa dikelola oleh negara. Mungkin dari Kemenak, kemudian juga diarahkan oleh MUI, dan pesantren-pesantren di Indonesia termasuk Habib Bahar sendiri sudah menyatakan siap menerima, dan saya juga siap mendidik gitu. Siap mendidik, dikembalikan ke Hito semula dengan aswajanya, baik silahkan mau diambil dari pondok pesantren NU, kemudian juga dari lembaga pendidikan Muhammadiyah, semuanya yang ada di Indonesia ini saya rasa siap untuk menampung dari pondok pesantren Al Zaitun. Mungkin juga bisa digunakan pondok pesantren Al Zaitun ini tetap digunakan atas pengawasan daripada negara dan pengawasan dari MUI, bahkan mungkin dosen-dosen kampus-kampus yang ada di Indonesia ini, karena kan ada kampusnya juga, itu bisa juga mengajarkan untuk mengembalikan daripada aliran ataupun paham seperti paham atau aliran yang ada pada umumnya ini, yang tidak menimbulkan kontroversi yang sangat sesat dan menyesatkan itu. Itu sangat mudah saya rasa kalau untuk bisa langkah ke depan daripada Al Zaitun harus kemana. Dan kita harus juga melihat keadilan apa yang tadi disampaikan Pak Herul. Memang Al Zaitun sampai saat ini nggak ada terindikasi melakukan kekerasan, apalagi tindak terorisme. Itu nggak ada alasan untuk nggak dibubarkan, karena HTI juga nggak mengangkat senjata. HTI juga kemudian nggak ada indikasi terlibat dalam terorisme, aksi kekerasan, dibubarkan. Padahal itu baru dakwah gitu, dakwah, dan sampai saat ini HTI nggak ada fatwa-fatwa dari MUI ataupun ormas agama Islam yang lain sesat dan menyesat. Begitu juga FPI kenapa dibubarkan, bahkan Habib Riziknya dipenjara, kemudian laskarnya dibunuh gitu. Itu kan adalah bentuk ketidakadilan, dan kita melihat ini harus bisa negara ini menjunjung keadilan, jangan kalah. Jangan sampai negara ini kalah dengan Al Zaitun, jangan sampai negara ini kalah dengan kesesatan penistaan agama. Karena kita sudah melihat negara ini boleh dikatakan penista-penista agama itu dipelihara, dan penista-penista agama ini adalah merupakan aset untuk diletupkan, diledakkan. Karena ini kita melihat eskalasi politik yang begitu sudah sangat tinggi 2024. Saya takut ini ditunggangin kepentingan politik untuk mengadu domba umat Islam. Singkat saja, tapi kalau kekhawatiran dari Bang Novel sendiri melihat sekarang ini arahnya kan hanya penangkapan dari pimpinannya saja. Kalau dari MUI juga katanya nggak akan sampai pada penutupan ataupun pembubaran Al Zaitun. Nantinya apa yang akan terjadi kalau dari pandangannya Bang Novel sendiri? Ya, jadi kita melihat MUI ini mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan mungkin yang boleh dikatakan preventif ya, pencegahan daripada untuk tidak sampai terjadi penutupan. Mungkin kalau penutupan ya memang akan terjadi pergolakan kedua belah pihak. Mungkin kalau Panji Gumilang ditangkap, kemudian juga Zaitun ini nggak dibubarkan, ada pihak lain yang minta dibubarkan, sementara juga ada pihak lain yang jangan sampai dibubarkan. Kita melihat, tetap kita harus melihat MUI ini harus bertindak tegas. Jangan
pelin-pelan setengah-setengah, karena kita boleh dikatakan mohon maaf gitu. MUI sudah bagus dari awal-awalnya, cuman terakhir-terakhir ini juga MUI ketika sudah mendapatkan tekanan, saya juga melihat mungkin ada tekanan terhadap MUI yang memang sifatnya pasif, bukan aktif, hanya menyampaikan fatwa tapi tidak mengeksekusi. Nah, kita melihat pemerintah lah yang harus bisa mengeksekusi. Oke, tapi kita lihat juga pemerintah saat ini juga sudah concern terhadap polemik ini ya, Bang, dengan Barreskrim memanggil Panji Gumilang dan juga 19 saksi lainnya. Tapi saya mau ke Bang Khairul. Bang Khairul, kalau melihat apa yang paling bisa dilakukan saat ini selain juga Barreskrim terus melakukan penyidikan dalam kasus ini, Bang? Iya, tentunya kalau saya kan memang melihat adanya indikasi tadi ya, keterlibatan dan andil ya, peran dan andil katakanlah aparatur keamanan negara lah ya gitu ya, dalam konteks aktivitas di Al-Zaitun, di Pondok Al-Zaitun ini ya. Dan kalau kita melihat ya dari masa ke masa memang kita ini, negeri ini seringkali menangkal atau mengatasi masalah-masalah ancaman terhadap kedaulatan, terhadap stabilitas, terhadap keamanan nasional gitu. Itu selalu dengan pendekatan-pendekatan yang sekuritisasi, pendekatan-pendekatan yang kemudian caranya mengelola itu kemudian menimbulkan kerugian, menimbulkan konflik horizontal begitu ya. Nah, ini hal-hal ini yang saya kira harus diakhiri, dan pemerintah dalam kerangka pengelolaan tadi ya, keamanan nasionalnya, stabilitasnya itu saya kira perlu mempertimbangkan hal-hal yang lebih strategis gitu ya, dalam tidak lagi menggunakan praktek-praktek usang, praktek-praktek lama yang kemudian menimbulkan kerugian-kerugian di tengah masyarakat. Dan juga kalau dalam konteks sekarang yaitu melanggar prinsip demokrasi, prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip hak asasi manusia begitu ya. Sehingga ya saya kira kaitannya dengan Al-Zaitun ini ya tentu saja hal-hal yang berbau perlindungan, pengamanan, dukungan tadi, apapun lah ya dari pemerintah yang kemudian menghambat upaya penegakan hukum, menghambat upaya-upaya untuk meluruskan gitu ya, meluruskan ini memperbaiki situasi supaya menjadi pulih kembali, itu jadi terhambat gitu. Ini yang saya kira harus diakhiri. Baik. Dan ini momentum yang baik, karena saya kira sudah cukup lama ya, sudah lebih dari 2 dekade ini praktek ini berlangsung, kemudian sekarang sudah waktunya saya kira untuk diakhiri ya. Dan kita harus juga saya kira appreciate pada misalnya PA 212 yang sudah juga ikut menyuarakan hal-hal ini, sehingga sekarang menjadi perhatian yang luar biasa. Ya, sudah puluhan tahun ya, kita harapkan semoga saat ini sudah mulai menemukan titik terang begitu ya, berkaitan dengan kontroversi dari Al-Zaitun itu sendiri. Terima kasih Bang Khairul telah bergabung bersama kami, dan juga Bang Novel atas pandangannya pada pagi hari ini.